Dan listener, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap Jumat kita akan bersama Stikes Mitra Ria Husada, listener, yang pasti bersama Yayasan dan Mandiri. Riri Wijaya dan Wiyat Maja. Hari ini kita sudah bersama Ibu Erni Elviani Sabarudin MSI. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Iya, dan hari ini kita akan membahas mengenai stunting pada balita. Nah, stunting itu apa sih? Bisa dijabarkan lebih jauh, silakan. Oke, kalau kita berbicara mengenai stunting, berarti kita melihat tuh ada perbedaan tidak sesuainya tinggi dari anak-anak, terutama balita dengan umurnya. Nah, oleh karena itu stunting menjadi permasalahan yang ada pada saat ini, merupakan salah satu permasalahan dari status gizi. Oke, jadi masalah gizi, apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan saat ini? Bukankah katanya ya, makin majunya zaman, semua makin mudah diakses termasuk kebutuhan makanan gitu. Oke, kalau untuk kebutuhan makanan itu masih juga menjadi permasalahan juga di pemerintah, terutama kalau memang yang kita lihat itu dari sisi kita bisa dapat, maksudnya dapat makanannya, kita bisa akses makanannya, itu bisa dikonsumsi. Tapi kita lihat juga mutunya, apakah sudah bisa untuk status gizi anak tersebut, balita tersebut. Jadi kalau kita hanya untuk mendapatkan makanan, setiap hari makan, tapi kalau ternyata tidak bergizi, nah itu juga menjadi permasalahan. Dan nanti kita lihat ke pengukuran status gizi. Nah, seperti itu. Kalau anak ini dipandang kurang gizi, pasti kan berawal dari masa kehamilan si ibu ya. Seberapa jauh tuh potensinya sudah mulai terlihat? Oke, kalau anak itu sendiri tahun-tahun pertama kehidupan itu dia merupakan periode yang memang menentukan untuk masa depan ya. Nah, tapi kalau yang kita melihat dari dari lahir, kita lebih cenderung ke beratnya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sekarang berbicara mengenai stunting itu sendiri dia lebih ke masalah kronis. Nah, jadi dia jangka panjang. Tapi kalau misalnya kita lihat dari lahir, kita lebih banyak ke berat badannya. Badannya. Okay, yang ideal berapa gitu? Iya. Yang harus dicurigai nggak bisa naik gitu, yang gimana itu? Kalau yang tidak bisa naik berarti memang ini ya konsumsinya sendiri ya, konsumsi makannya itu. Jadi kalau misalnya makan yang kalau kita lihat dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan oleh pemerintah, berarti kalorinya. Jadi kita lihat kalau misalnya kalorinya kurang dari yang semestinya yang dianjurkan oleh pemerintah itu, berarti memang itu menjadi acuan kita. Nah, itu berarti harus hati-hati, harus dilihat. Nah, biasanya kalau balita itu sendiri mereka itu kan ke posyandu. Nah, dari posyandu itu, dari KMS-nya itu bisa dilihat apakah dia itu termasuk di gizi baik atau dia gizi kurang. Nah, itu bisa dipantau lewat KMS tersebut. Dear listener, kita berlanjut kembali bicara soal stunting ini ya, di mana Ibu Erni Elviani Sabarudin MSI memaparkan setidaknya status gizi anak harus tercatat gitu. Kalau di posyandu kan ada yang pakai buku panduan ya, buku saku ya. Iya. Berapa kenaikan rata-rata yang diharapkan dari para balita itu dianggap sehat? Kalau stunting itu sendiri itu berarti kan ada gangguan pertumbuhan linear. Jadi dia tidak mampu mencapai potensi, terutama untuk kejadian tidak cukup konsumsi zat gizi. Tapi kalau tinggi badan berarti kita harus lihat juga ada dari WHO itu sendiri mengeluarkan bukan kartu, tapi dia berupa chart yang kita bisa lihat, kita ukur. Pada saat kita ukur tinggi badannya pada saat itu, terus kita sesuaikan dengan umur, ternyata tidak mencukupi. Nah, itu yang akan kita lihat. Nah, ternyata dia pada umur segitu tingginya tidak sesuai dengan umurnya. Misalnya dia sudah umur 7 tahun, ternyata tingginya tidak sesuai dengan umurnya. Nah, itu bisa dikatakan dia tingginya tidak sesuai. Nah, tapi kita lihat juga nanti ke depannya. Kalau ke depannya itu dia ternyata tingginya juga
masih tidak ada perkembangan yang signifikan, nah itu yang akan kita masukkan ke balita yang stunting. Itu terkait juga nggak dengan berat lahir kurang? Berat lahir kurang salah satu faktor BBLR. Jadi dari BBLR, dari makanannya, dari genetiknya, itu semua yang menjadi salah satu faktor balita tersebut bisa stunting. Bahkan kalau stunting itu kita kadang-kadang lihat dari orang tuanya juga. Iya. Tapi kalau dia stunting sementara kecerdasannya nggak mengalami masalah, apa ini juga dijadikan satu masalah gitu? Kalau kita berbicara mengenai perkembangan kognitifnya, memang akan cenderung ke sana. Kalau misalnya kita stunting, stunting itu biasanya cenderung ke sana. Cuman itu dia, dengan pertumbuhannya terus kita bisa memperbaiki konsumsinya, kita ada penambahan mungkin suplemennya. Nah, itu bisa memperbaiki perkembangan otak. Karena kalau perkembangan otak itu sendiri biasanya sampai umur 2 tahun. Nah, itu bisa diperbaiki karena ada. Apa strateginya nih? Mungkin jenis-jenis makanan, jumlahnya gitu. Oke. Kalau untuk balita sendiri yang tadi saya katakan, mereka itu harus memperhatikan makanan yang memang sesuai dan berapa kalori yang tadi saya katakan itu harus tercukupi dulu. Bisa nggak misalkan apel setara berapa gitu, hati ayam setara berapa, jadi kita nggak meraba-raba gitu kan? Oh, ini benar kebutuhan si balita. Oke, kalau untuk takaran sendiri, misalnya kalau untuk yang anak usia 1 sampai 3 tahun, bisa kita lihat itu kurang lebih nasi itu 3 porsi. Nah, kalau 3 porsi kita setarakan dengan 300 gram. Oke, dan untuk sayuran yang pasti sayuran hijau, karena sayuran hijau itu sendiri memang banyak kandungan yang sangat penting, terutama kalau untuk mineral itu di sayuran hijau ada. Bahkan vitamin D pun kita bisa dapat di situ. Nah, untuk anak usia 1 sampai 3 tahun, sayuran yang bisa kita berikan itu kurang lebih 1 porsi. Nah, kalau 1 porsi dia setara dengan 100 gram, kurang lebih 100 gram. Berapa sendok tuh ya? Kalau kadang kan suka di blender gitu ya. Anak bayi kan suruh makan sayur asam nggak bisa tuh. Nggak mungkin. Iya, benar sekali. Kalau misalnya mereka kita 1 porsi untuk orang dewasa itu biasa 1 mangkok ukuran sedang. Itu ukuran rumah tangga kalau di kita gizi. Gitu ya. Benar. Itu sama dengan anak ya kebutuhannya. Kalau untuk anak yang tadi saya katakan bahwa hanya 1 porsi 100 gram itu dia berarti mangkok lebih kecil. Lebih kecil aja. Iya. Dan itu kita mematok porsinya itu ukuran untuk 1 hari. Jadi walaupun makanan yang sama dengan orang dewasa, tapi tetap saja porsinya itu lebih sedikit. Lebih sedikit. Namanya juga anak-anak. Anak-anak, benar sekali. Tapi memang kalau zaman dulu nih ya, zaman kita masih kecil, saya suka ngeliat ibu-ibu tuh bilang, oh iya anaknya makannya pakai sayur, ternyata cuma air kasih mecin atau kuah bakso abang dorong. Iya. Itu kan nggak memenuhi ya? Iya, itu tidak memenuhi karena yang kita tadi katakan bahwa adalah sayurannya. Kalau kuah ya udah berarti itu cuma hanya air berupa aja. Iya, benar sekali. Apalagi kalau ditambah dengan yang tadi tuh mecin, monosodium. Aduh, itu sudah mulai harus di ini. Jadi apa ini yang mempengaruhi juga berat badan si anak nggak naik-naik gitu? Atau justru beratnya sih sebetulnya naik karena makan karbohidrat itu gitu? Iya, kalau yang tadi saya katakan stunting itu dia lebih ke ini ya, ke tinggi badannya ya. Tapi memang tinggi badan dan berat badan itu memang menjadi pengukuran yang kalau di penilaian status gizi itu memang lebih tepat, mengukur berat badan dan tinggi badan harusnya lebih proporsional, seimbang gitu. Listener, kita berlanjut kembali masih bersama Stikes Mitra Ria Husada dan Ibu Erni Elviani Sabarudin MSI, ahli gizi kita ini masih berbincang tentang stunting ya, anak yang bermasalah begitu dengan tinggi badannya dan tidak berat, sesuai dengan umurnya juga. Makanya kalau lagi imunisasi nih dibawa ke dokter pasti dilihat ya, berapa nih panjangnya, berapa beratnya. Itu
pengukuran gitu bisa nggak sih hitungan nggak atau hitungannya bulanan apa mingguan gitu? Nah itu dia. Kalau untuk tinggi badan kan dia tidak terjadi dalam seminggu 2 minggu ya, karena itu kalau berat badan kita gampang langsung ukur malam ini dan pagi hari itu pasti ada perbedaan. Tapi kalau tinggi badan, nah itu tidak dalam hitungan seminggu 2 minggu. Nah biasanya ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah kita bisa lihat perkembangan itu pun tidak terlalu signifikan seperti itu. Bisa nggak kalau orang tuanya memang kecil gitu ya, tapi anaknya ini nantinya akan tinggi-tinggi? Nah itu dia. Dengan yang tadi saya katakan suplemen dan juga olahraga. Nah, ada beberapa bisa olahraga. Ya, jadi kalau balita, kalau misalnya mereka ini kan umurnya termasuk di prasekolah ya. Kalau prasekolah, tapi kalau dia bermain yang biasanya kan ini ya senang banget itu loncat-loncat atau apa. Nah itu sering mempermudah tulang kita pun untuk bertambah. Nah iya. Kalau udah gede nggak bisa ya? Udah loncat juga. Baik. Kalau yang untuk dewasa biasanya sudah tidak ada lagi untuk pertumbuhan kan. Yang ada malah back pain ya. Banyak jadi loncat. Ya, tapi tadi dikatakan bahwa salah satunya juga multivitamin. Tapi vitamin ini bisa nggak kita dapatkan asli dari makanan yang kita konsumsi gitu kecukupannya? Iya. Dan itu lebih bagus dari yang tadi saya katakan sayuran hijau. Tidak perlu kita mengeluarkan biaya yang tinggi, tapi misalnya sayur bayam, sayur kangkung itu bisa kita dapatkan kan. Nah ini dibutuhkan juga dengan pengetahuan orang tuanya. Jadi ibunya itu dibutuhkan pengetahuan gizi yang baik. Nah ini untuk mengolah dengan biaya sedikit, tapi ternyata makanan yang diolah tersebut penting untuk perkembangan dan pertumbuhan balita. Kadang-kadang bukan ibunya nggak mau ngasih, anaknya udah dijejelin tuh nggak dimakan. Sebenarnya strateginya gimana agar sayur ini juga terasa enak dan menarik untuk anak-anak. Nah ini salah satu nih untuk positif deviance-nya. Bagaimana nih orang tua mengakali bagaimana anak tersebut bisa makan. Nah kalau misalnya orang tua sendiri, ibunya sendiri yang mengasuh, nah bagaimana caranya? Ya mungkin kita bisa saja, anak-anak itu pada umumnya senang bermain. Jadi kita bisa mengikuti dia jalan kemana, tapi tetap kita melihat nih dia senang. Pas lagi senangnya kita jejelin makanan, pasti dia masuk. Walaupun tidak banyak, tapi dengan mengakali misalnya di blender jadi satu, nasi dan sayurannya, telurnya, nah itu sudah mencukupi. Itu namanya nasi tim atau apa itu ya? Nah, jadi itu udah semua ya jadi satu. Bahkan sekarang pun untuk ke orang dewasa ya malah seneng yang kayak gitu tuh. Sudah di blender jadi satu, sayuran dan buah. Pagi sebelum jadiin berangkat puding enak aja itu. Lebih enak ya. Listener, kita masih berlanjut, masih bersama Stikes Mitra Ria Husada, Ibu Erni Elviani Sabarudin MSI. Jadi stunting pada balita ya. Sampai usia berapa sih sebetulnya progresnya anak-anak ini bisa terukur secara lebih jelas dan terus harus dipantau gitu. Karena biasanya kalau udah lepas imunisasi nih, udah aja gitu. Baik. Jarang diukur lagi. Nah, kalau untuk perkembangan otak biasanya 2 tahun. Tapi kalau setelah itu yang kita lebih hati-hati memang ke perkembangan tingginya salah satunya ini. Nah, itu biasanya pengukuran menggampangkan orang tua adalah sampai 5 tahun balita. Karena apa? Dipantaunya itu lewat posyandu, bagaimana berat badannya, apakah kurang, tinggi badannya kurang, semuanya bisa dipantau sampai umur 5 tahun. Setelah itu, karena kalau di posyandu itu sendiri biasanya ada penyuluhan gizi. Nah, itu membantu sekali untuk orang tua. Nah, setelah dia sudah tidak dipantau lagi di posyandu, orang tua bisa mulai melakukan hal-hal yang positif tentunya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Nah, kalau kita sering melihat di posyandu ya dengan pengukuran yang sudah sangat canggih lah dilakukan oleh para kader ya. Iya. Kita tahu kader-kader Posdaya kita juga melakukan itu. Pengetahuan lebihnya seperti apa nih agar
ibu-ibu juga tahu kalau kebutuhan anak 6 bulan dengan 1 tahun, dengan 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya pasti beda gitu kan. Iya, benar sekali, pasti beda. Nah, biasanya kalau di posyandu itu ada orang-orang terutama untuk yang ahli gizi. Nah, mereka ini yang memberikan menu-menu mungkin yang memang baik untuk anak umur yang tadi dikatakan 0 sampai 6 bulan itu sebaiknya apa, 6 bulan sampai 12, nanti pada umur 1 tahun sampai 3 tahun itu apa. Nah, itu biasanya mereka memberikan ini solusi-solusinya. Ada makanan-makanan apa saja nih sebaiknya buat mereka, ataupun diolah dengan cara bagaimana nih sebaiknya. Nah, itu ada trik-trik tersendiri biasanya tuh. Iya, tapi kalau katakanlah dari Stikes Mitra Ria Husada nih, para bidannya juga yang sedang melakukan jemput bola dengan masyarakat di sekitar gitu ya. Apa yang biasanya ini menjadi juga pokok gitu ya untuk memantau perkembangan para ibu hamil dan balita, terutama juga terkait masalah stunting ini? Oke. Kalau untuk ke bidan, kalau untuk bidan sendiri mereka memang sudah punya program, terutama yang dari puskesmas itu juga sudah mengeluarkan maksudnya program-program mereka. Jadi apa saja yang nanti menjadi sasaran utamanya mereka, terutama yang tadi bayi balita. Nah, itu ada program memang sudah ada dari pemerintah itu sendiri. Nah, tinggal kita yang nanti akan meneruskan dengan program itu mau kreatifkan seperti apa nih. Nah, itu seperti itu. Yang efektif apa tuh yang dibutuhin masyarakat katakanlah? Nah, kalau untuk yang masyarakat terutama untuk balita biasanya nih yang menjadi primadona maksudnya yaitu dari PMT. Jadi makanan tambahan buat balita tersebut. Oke. Terutama masyarakat kurang ya kalau kita lihat. Dear listener, kita berlanjut kembali. Jadi kalau kita pernah melihat bayi-bayi yang kurang gizi gitu ya, mereka badannya kurus, bahkan ada yang sampai kayak tulang kulit membalut tulang ya sampai keluar. Sebetulnya itu memang stunting atau memang dia ada penyakit bawaan gitu? Nah, kalau dibilang stunting sepertinya sih belum termasuk ke situ. Tapi itu sudah yang dikategorikan status gizi buruk. Nah, kalau buruk itu berarti awalnya kita melihat dari berat badan dulu. Kalau yang seperti itu udah kasusnya langsung ditangani oleh pemerintah dan itu menjadi pantauan utama biasanya. Nah, itu kalau ke stuntingnya itu belum bisa dikatakan stunting. Iya. Sekarang ada dong ciri-ciri dari stunting pada anak gitu. Iya. Melihat nih anak gitu. Apa aja tuh kira-kira? Oke, stunting itu sebenarnya gampang saja yang tadi saya bilang bahwa tinggi badannya setelah diukur tidak sesuai dengan umur tadi. Nah, itu yang menjadi acuan untuk melihat nih apakah dia itu tingginya udah cukup dengan umur segitu. Nah, itu saja sih. Jadi tidak ada yang kita bisa katakan umur segini harus tingginya segini. Itu dilihat nanti di chart yang tadi saya katakan yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Kalau gigi katakanlah kan suka ada yang bilang giginya lambat tumbuh, ini termasuk stunting nggak? Oh, tidak, itu tidak termasuk. Oke. Iya. Jadi kalau ada yang bilang terlambat bahkan umur 1 tahun belum keluar gigi, itu nggak termasuk stunting ya? Iya, karena nanti stunting itu kita mengukur dari tinggi badannya. Jangka panjang perkembangan apa yang berpengaruh dari stunting ini? Nah, itu kalau stunting itu memang dia termasuk ke kronis ya. Jadi kita melihatnya itu nanti ke depan. Nah, yang tadi salah satunya adalah perkembangan kognitifnya. Dia menerima mata pelajaran di sekolah pun jadi lambat. Jadi seperti itu. Dan itu biasanya kasusnya itu nanti takutnya sampai ke dewasa. Nah, sebaiknya yang harus ditanggulangi ya kita memberikan yang tadi berupa memperbaiki lagi konsumsi makanannya. Terus ya selain itu juga mungkin ada dengan penambahan suplemen dan sebagainya bisa. Dan itu dari pemerintah pun bisa, maksudnya bisa kita dapat cuma-cuma.
dari ini puskesmas. Oke. Iya. Penyakit apa yang mungkin bisa menjadi pengikut ya dari stunting ini gitu? Kalau dilihat penyakit yang mengikuti untuk saat ini saya belum mendapatkan informasi yang lebih jauh lagi ya, karena kalau misalnya penyakitnya itu kita lihat ke perkembangan kognitif yang tadi saya bilang. Nah, itu dia lebih banyak ke situ. Tapi kalau misalnya mungkin lebih tepatnya lagi ke depannya, misalnya dia mau bekerja dan sebagainya, itu kadang-kadang yang menjadi tolak ukur. Kalau misalnya kita pekerjaannya apa nih, misalnya kalau dia mau jadi foto model atau apa kan itu tidak mungkin juga ya. Jadi biasanya di situ. Tapi kalau untuk yang ada penyakit apa yang mengikuti itu tidak pengaruh juga. Listener, kita berlanjut kembali masih bersama Stikes Mitra Ria Husada dan Ibu Erni Elviani Sabarudin MSI, ahli gizi kita ini masih berbincang tentang stunting ya. Kalau bicara pencegahan ya, seperti apa ini harus dilakukan? Pencegahan tadi adalah yang pertama adalah konsumsinya yang mulai diperbaiki kembali. Dia mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium dan tinggi kalsium dan mineral yang biasanya untuk ke pertumbuhan. Zat besi itu penting nggak sebetulnya? Iya, benar. Dan zat besi itu merupakan salah satu yang membantu untuk kalsium itu juga terserap juga. Tapi optimalisasi ASI apakah mungkin begitu bisa menjadi jembatan untuk mengatasi stunting itu? ASI karena memang itu adalah program pemerintah dan diharuskan sampai umur minimal 6 bulan, bahkan sampai kalau sekarang ada yang sampai 2 tahun. Nah, itu tolak ukurnya ya dari situ, dari ASI yang ibu berikan. Karena di situ kita tahu bahwa memang ASI 0 sampai 6 bulan itu penting untuk pertumbuhan. Nah, tapi kalau untuk kita selanjutnya berbicara nanti dengan stunting sampai balita sampai umur 5 tahun, nah itu ada beberapa konsumsi makanan yang memang lebih dikhususkan dan diberikan ke balita tersebut. Ya, artinya ini menunya khusus dibuatkan untuk anak yang stunting ini nggak memang harus diukur begitu day by day-nya? Oh, seperti tidak sampai dilakukan seperti itu, karena kita lihat saja nanti kalau ada perkembangannya itu dari yang umur 2 tahun itu sebenarnya kita sudah harus ada pemantauan. Nah, 2 tahun itu dia mulai berkembang dan nanti pada saat umur 3 tahun, jadi batita sampai yang nanti balita, nah itu dilihatnya perkembangannya di situ. Nah, yang tadi saya bilang membantu orang tua itu dengan KMS tadi. Nah, dari KMS itu jadi makanya penting banget ke posyandu, itu penting banget untuk pemantauan. Kalau anak rewel, suka nangis, nggak jelas, uring-uringan, termasuk nggak bagian dari stunting itu? Oh, kalau itu tidak. Nggak, artinya anak yang stunting bisa nggak? Artinya mereka juga punya gejala-gejala seperti itu, akibat dari stunting. Baik, kalau dia merengek terus tidak makan, nah itu mungkin ya, nah itu mungkin itu. Tapi kalau misalnya dia merengeknya cuman karena mainan atau apa, itu berarti tidak ada nih jembatan ke sana gitu. Sekarang ini kan juga katanya anak-anak wajib minum obat cacing ya? Ya. Apakah memang masalah cacing ini bisa mempengaruhi juga tuh kualitas gizi anak? Iya, benar. Karena kalau cacing itu sendiri, kalau dia sudah ibaratnya dengan makanan sudah saling ini ya, yang kita butuhkan untuk penyerapan ke tubuh, ternyata yang cacing ini sudah lebih cepat dan itu ya emang sangat ini berpengaruh. Nah, masih ada yang cacingan di kota besar ini? Kalau untuk melihat perkembangannya saya juga tidak memperhatikan secara khusus, tapi kalau kecacingan itu sendiri memang berpengaruh ke status gizi balita terutama. Artinya bisa stunting itu ya? Bisa. Jadi ya, listener, kalau
kita kaitkan dengan Posyandu ataupun juga tadi PAUD ya, di mana gurunya juga sudah mulai berkolaborasi. Kita harapkan gizi buruk atau stunting ini bisa diminimalisir di wilayah kita. Benar gitu sekali. ya. Oke. Terima kasih kehadirannya di studio kita dari Stikes Mitra Ria Husada, Ibu Erni Elviani Sabarudin MSI. Yang pasti daily listener, bersama Yayasan Mandiri kita mengajak masyarakat mandiri melalui program Pos-Pos Pemberdayaan Keluarga. Riri Wijaya dan Uyat Maja, selamat pagi.